Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Naomi Alifah Nabiana, di sini sebagai Abdul Hamid. Nama saya Anasa Mahendra Ari Putra, di sini saya sebagai Insinyur Soekarno. Saya Nadika Syafi sebagai Muhammad Hatta. Saya Nurulina Salama sebagai Marami. Saya Yulka Kisambari sebagai Muhammad Yamin. Saya Ratna Amanda sebagai Wahid Hashim. Saya Chelsea Putri sebagai Ahmad Sibajo. Saya Gita Dirani sebagai Agus Salim. Saya Rusyan sebagai Mr. Supomo dan Abdi Busna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Merdeka! Kali ini kita akan melakukan sidang dalam mengemukakan atau berpendapat tentang terkait dengan pendapat saudara-saudara. Dipersilakan. Bagaimana jika kita menindaklanjuti dari sidang DPUPKI pertama? Karena pada dasarnya ketiga usulan yang diusulkan dari Insinyur Soekarno dan Muhammad Yamin serta Mr. Supomo, bukankah baiknya kita satu padukan? Satu, kebangsaan Indonesia. Dua, internasional atau pre-kemanusiaan. Tiga, mufakat atau demokrasi. Empat, kesejahteraan sosial. Lima, ketuhanan yang Maha Esa. 1. Pri kebangsaan. 2. Pri kemanusiaan. 3. Pri ketuhanan. 4. Pri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Pri kebangsaan, 2 pri kemanusiaan, 3 pri ketuhanan, 4 pri kerakyatan, dan 5 kesejahteraan rakyat. Itu usulan yang sangat luar biasa, Bu Hatta. Bagaimana jika poin pertama Dasar Negara Indonesia berisi tentang kebangsaan Indonesia? Saya setuju dengan usulan dari Bunyamin. Bagaimanapun apa yang telah kita diskusikan sebelumnya harus kita selesaikan demi memerdekakan bangsa Indonesia. Dengan penuh kehormatan, saya kurang setuju dengan pernyataan tersebut. Karena itu semua demi bangsa Indonesia, maka sistem negara Indonesia akan berorientasi pada negara komunis yang mana segalanya hanya untuk negara tapi tanpa mengindahkan perasaan kepada rakyat Indonesia. Baik, saya berpendapat dengan Bung Abi Kusno bahwa rakyat merupakan aspek terpenting dalam sebuah negara. Maka dari itu, kita harusnya bisa menyejahterakan rakyat. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya kurang setuju. Memang, kesejahteraan rakyat merupakan aspek terpenting, tetapi mengingat bahwa kita adalah negara dengan kekayaan yang sangat melimpah, sudah seharusnya kita mewujudkan rasa syukur tersebut. Setuju dengan pendapat dari Bung Agus, karena dengan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, maka kita akan lebih beretika terhadap sesama manusia. Dengan ini, rakyat akan lebih saling menghargai sesama manusia. Bagaimana jika kita mengubah poin pertama dari Dasar Negara menjadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya? Baik, tapi bukankah negara Indonesia ini bukan hanya sekedar Islam saja? Bukankah Indonesia ini dari barat hingga ke timur terdapat beragam agama? Betul sekali. Lalu bagaimana nasib para etnis Cina? Haruskah mereka terbelenggu dengan ajaran-ajaran kalian? Kami, warga-warga Indonesia, seharusnya dipeluk dan dianggap, bukan malah mengikuti ajaran-ajaran kalian. Mana agama-agama lain jika semuanya harus mengikuti ajaran agama Islam? Izin menjawab, memang negara kita ini bukanlah negara Islam, tetapi mengingat bahwa mayoritas dari penduduk kita adalah orang Islam, dan juga pada dahulu kala tanah Jawa itu sudah dibebat oleh Syekh Subahir, maka kita tidak dapat dengan saja melupakan jasa beliau tersebut. Baik, bagaimana pendapat saudara-saudara lain? Apakah sudah setuju dengan pendapat yang dikemukakan Bung Abdul Hamid? Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang apa nama yang tepat untuk Dasar Negara Indonesia? Bagaimana kalau deklarasi Indonesia? Saya setuju dengan pendapat Bung Maramis, karena menurut saya kita kan sudah mendeklarasikan konsep dasar negara. Bukankah itu dulu nama yang tepat? Tapi saya kurang setuju dengan pendapat Bung Hatta. Karena
kita belum menjadi sebuah negara. Nama tersebut terlalu berat untuk kita gunakan sebagai dasar negara kita. Bagaimana kalau kita sementara menamainya dengan Piagam Jakarta? Saya setuju mengingat sidang ini dilaksanakan di Jakarta. Saya rasa itu adalah keputusan yang benar. Saya setuju dengan usulan Bu Subarjo. Nama tersebut adalah nama yang paling tepat dipakai untuk sebuah dasar negara. Baik, bagaimana dengan saudara-saudara lain? Apakah cukup puas dengan nama dasar negara kita yang bernama Piagam Jakarta? Maka dari itu saya nyatakan sidang ini selesai. Salam merdeka! Merdeka!